dan dilakukan dalam dua cara, lisan dan tertulis. Itulah yang namanya tradisi apostolik. Para rasul kemudian meninggal dunia, ada pengganti-pengganti yang diangkat untuk meneruskan karya para rasul. Penerusan wahyu oleh pengganti-pengganti para rasul itu disebut suksesi apostolik. Ringkasnya begitu dulu. Dalam kenyataannya, Alkitab kan digunakan tidak hanya oleh gereja Kristen yang Katolik. Sekte-sekte lain yang dulunya mereka Katolik, yang kemudian keluar dari gereja Katolik juga menggunakan Alkitab yang sama. Alkitabnya boleh jadi sama, terjemahannya boleh jadi sama, teks aslinya memang juga sama, tetapi cara membacanya berbeda. Nah, cara membaca yang berbeda itu menentukan juga nanti hasil yang berbeda. Kita tahu menurut ajaran gereja Kristen yang Katolik, Yesus Kristus adalah puncak wahyu Allah. Setelah Yesus Kristus tidak ada wahyu Allah lagi, wahyu Allah sudah lengkap. Nah, wahyu Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus sebagai kesempurnaan wahyu itu diteruskan kemudian. Wahyu ilahi itu juga disebut Injil, tapi Injil bukan dalam arti buku ya. Injil dalam arti harafiahnya yaitu kabar gembira. Penerusan kabar gembira, yaitu wahyu ilahi mengenai Yesus Kristus itu dilakukan oleh para rasul dan dilakukan dalam dua cara, lisan dan tertulis. Itulah yang namanya tradisi apostolik. Para rasul kemudian meninggal dunia, ada pengganti-pengganti yang diangkat untuk meneruskan karya para rasul. Nah, kemudian para pengganti itu juga meneruskan wahyu yang diterima dalam dua bentuk, lisan dan tertulis itu tetap dalam dua bentuk, tetap dalam dua cara. Penerusan wahyu oleh pengganti-pengganti para rasul itu disebut suksesi apostolik. Ringkasnya begitu dulu, karena nanti kita akan bahas secara lebih gamblang, secara lebih jelas lagi. Tradisi apostolik dan suksesi apostolik dalam dua cara itu dirumuskan juga oleh Rasul Paulus di dalam suratnya, bahwa landasan biblisnya begitu kuat. Kita akan lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan ajaran-ajaran, bunyi aslinya dalam Yunani paradosis. Paradosis ketika diterjemahkan dalam bahasa Latin bunyinya traditio. Jadi paradosis itu tradisi. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi yang kamu terima dari kami. Yang berupa apa? Logo perkataan, epistolis yang tersurat. Maka kalau kita gambarkan seperti ini, dengan referensi ayat 2 Tesalonika 2 ayat 15, seluruh ajaran itu namanya tradisi. Jadi sebenarnya tradisi itu apa? Seluruh ajaran yang diterima dari Tuhan Yesus, itu namanya tradisi. Menolak tradisi, sesungguhnya dia harus berhadapan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 15, berarti menolak seluruh ajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi yang masih lisan, itu namanya tetap tradisi. Tapi kemudian tradisi yang tertulis namanya kemudian Alkitab. Meskipun pada akhirnya lisan tidak benar-benar lisan karena kemudian diriwayatkan dalam tulisan. Jadi sebenarnya pada akhirnya tradisi suci pun juga tertulis. Berdasarkan salah satunya 2 Tesalonika 2 ayat 15, Gereja Katolik merumuskan ajaran dalam KGK 76. Sesuai dengan kehendak Allah terjadilah pengalian Injil atas dua cara. Caranya bagaimana? Lanjutannya secara lisan. Yang kedua apa? Secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli. Maka ajaran Gereja Katolik dalam KGK 76 itu sangat kuat landasannya. Kemudian kita akan lihat contoh-contoh tradisi apostolik. 1 Korintus 11:23. Ku teruskan, yang kalimat lengkapnya, apa yang telah ku teruskan kepadamu. Yang diterima oleh jemaat itu diterima dari siapa? Dari rasul. Rasul terima dari siapa? Kalimat selanjutnya, telah aku terima dari Tuhan. Jadi perayaan Eucharistus itu tradisi apostolik. Dalam bahasa Indonesia, ku teruskan, aslinya dalam bahasa Yunani paredoka. Kata kerja mentradisikan, berarti ayat itu bisa diterjemahkan, apa yang telah aku tradisikan kepadamu, telah aku berikan sebagai tradisi kepadamu.
Tuhan Yesus pada waktu malam ini kalimat-kalimat mengenai Ekaristi. Ekaristi itu contoh tradisi yang paling kuat. Alkitab katakan juga ada ayatnya. Ekaristi mengandung tradisio dalam bentuk lisan sekaligus tradisio dalam bentuk tertulis. Yang tertulisnya apa? Tuhan Yesus memerintahkan adanya perjamuan kudus alias pemecahan roti alias Ekaristi, kita sekarang menyebutnya misa, itu kata yang sama. Yang lisannya apa? Yang lisannya adalah tata cara bagaimana pemecahan roti itu dirayakan. Pengertian atau pengetahuan mengenai tata cara perayaan Ekaristi itu ya lisan, dipraktekkan, dirayakan langsung dari para rasul. Meskipun kemudian ada yang menuliskan, ya awalnya lisan dulu. Contoh yang menuliskan Anda bisa buka dalam kitab Apologia, tulisan Santo Justinus Martir tahun 155 itu dituliskan rinci. Selesai mengenai tradisi apostolik. Sekarang contoh suksesi apostolik. Ini juga Alkitabiah contohnya. Surat Titus pada pasal yang pertama ayat yang kelima ada ayat yang berbunyi, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini. Menetapkan penatua-penatua di setiap kota, berarti menetapkan, berarti mengangkat, memwisuda, menahbiskan. Penatua, kita hati-hati di situ, menetapkan presbiter-presbiter. Titus menetapkan romo-romo. Siapa yang bisa menahbiskan romo? Uskup. Titus seorang uskup. Kita jelas sekali punya landasan ayat successio apostolica, suksesi apostolik. Jadi meneruskan karya para rasul. Lihat juga dalam ayat yang lain. Praksis Apostolat 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua. Lagi-lagi penatua itu presbiteros. Salah satunya berdasarkan Praksis Apostolat 14 ayat 23, Gereja Katolik merumuskan ajaran dalam KGK 77. Supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup. Dalam gereja, para rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka yang mereka serai kedudukan mereka untuk mengajar. Berarti mengenai tradisio dan mengenai suksesio, jelas ya. Contoh yang paling kuat mengenai tradisi suci itu apa? Haleluya saudara, Ekaristi, tradisi apostolik. Contoh yang paling kuat mengenai suksesi apostolik apa? Ya uskup, presbiter, itu kayak saya ini kan. Saya ini contoh hidup loh. Ini gitu. Karena uskup kan nggak bisa melayani di Subang, maka saya ditahbiskan untuk melayani di berbagai tempat termasuk sekarang Subang. Itu maksudnya kan. Suksesio dan tradisio clear ya. Jadi jangan lagi sebut rosario ya. Sedih kalau itu, amin, haleluya, sedih kalau. Contohnya apa? Rosario, ziarah, bulan Mei, bulan Maria, itu bukan contoh, itu bukan tradisi apostolik. Itu devosi yang muncul kemudian dalam perkembangan karena ajaran apostolik yang bisa disimpulkan